Pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk Menteri Agama Republik Indonesia periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaumas yang dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sindot Today kita awali dengan informasi petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama dengan petugas gabungan langsung evakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang. Pemirsa, 14 orang tewas dalam musibah banjir bandang terparah sepanjang 1 dekade di Bali. Dan lebih dari 1.000 rumah warga diterjang banjir. BMKG pun mengingatkan potensi hujan ekstrim di Bali akan berlangsung selama 3 hari. Banjir menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Bali dalam 2 hari terakhir. Di antaranya di Jembrana, Gianyar, Kota Denpasar, Tabanan hingga Kelungkung. Banjir dipicu hujan ekstrim pada Selasa malam membuat Pulau Dewata lumpuh. Banjir bandang merendam dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Ribuan rumah terdampak banjir, puluhan bangunan ambruk diterjang banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam, bahkan sebagian hanyut terbawa arus banjir. Arus lalu lintas di sejumlah jalan utama lumpuh. Hingga berita ini diturunkan, BNPB Bali menyebut ada 14 orang telah meninggal dunia akibat banjir. BPBD mencatat ada 120 titik banjir di 7 kabupaten kota. Sementara itu 2 orang masih belum ditemukan. Ratusan warga dievakuasi dari rumahnya dan mengungsi ke fasilitas umum dan posko pengungsian. Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir lantaran diduga masih banyak korban lain yang belum ditemukan. Data BMKG, banjir yang mengepung Bali akibat curah hujan ekstrim mencapai 385,5 mm pada Selasa malam lalu. Angka itu jauh di atas batas hujan ekstrim 150 mm. Bali termasuk satu dari puluhan daerah siaga hujan lebat pada 9 hingga 11 September. BMKG mengingatkan potensi hujan lebat di pekan kedua September di sebagian wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Sejumlah daerah di Bali mengalami banjir sejak semalam. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan ada 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah tersebut yakni adalah Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana. Di wilayah ini ada 85 warga mengungsi dan 2 orang dikabarkan meninggal dunia. Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kelungkung, Kecamatan Daman, dan Kecamatan Kelungkung 104 keluarga dengan 423 jiwa terdampak banjir. Kemudian kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga operasi yang ditemukan pada pukul 10.00 oleh tim SAR gabungan yang mana korban atas nama Aciles Agustinus dengan umur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian pertolongan oleh tim SAR gabungan. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Petugas Damkar Mojo Agung dan Jombang yang tiba di lokasi berusaha melokalisir api agar tidak semakin meluas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran material terdiri dari ribuan ban bekas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang pria merampok bank perkreditan rakyat Buana Mitra Perwira di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia nekat beraksi di siang bolong. Setelah mengecap karyawan dengan senjata tajam, pelaku membawa kabur uang sebesar Rp31.500.000. Sepekan kemudian polisi menangkap pelaku perampokan yang ternyata berjumlah 2 orang. Pelaku yang terekam CCTV ternyata Haryono, mantan karyawan bank tersebut. Sementara otaknya adalah Karyono yang masih bekerja sebagai satpam di tempat yang sama. Kepada polisi, keduanya mengaku nekat merampok karena terlilit utang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, uang sisa rampokan sebesar Rp25.500.000, 2 buah ponsel, sepeda motor, dan senjata tajam. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto Anyus melaporkan.